Halo, welcome to Naradipa Family YouTube channel. Kali ini aku mau sharing tentang pengalaman kami transit 23 jam di Turki. Kurang lebih dalam satu hari itu kita bisa kemana aja sih? Buat yang penasaran, tonton terus videonya ya. Pertama-tama, kok bisa sih transit 23 jam di Istanbul? Jadi, transit ini adalah bagian dari perjalanan pulang aku sehabis umroh mandiri kemarin. Pesawat yang aku naikin adalah Turkish Airlines tujuan Madinah, Jakarta dengan transit di Istanbul. Nah, kalau pakai Turkish Airlines ini, pesawatnya enggak direct Madinah to Jakarta, tapi pasti akan transit dulu di Istanbul. Di sini kita bisa pilih dari beberapa opsi. Untuk berapa jam lamanya kita ingin transit di Istanbul. Ada yang singkat yaitu mulai dari 4 jaman aja sampai dengan yang paling lama yang kita temuin waktu itu adalah 23 jam. Karena kami nggak traveling bareng anak, kami ambil kesempatan ini untuk bisa jalan-jalan singkat di kota Istanbul. Selain itu, pemegang paspor Indonesia juga tidak memerlukan visa untuk mengunjungi Turki. Jadi makin semangatlah kami untuk ambil rute penerbangan ini. Nah, hal pertama yang harus dilakukan begitu nyampe Bandara Istanbul adalah cari free wifi connection. Kalian harus cari mesin ini dan scan paspor kalian biar bisa dapetin password untuk wifi gratis selama 1 jam. Ini cuma berlaku untuk di bandara ya. Harganya itu 70 lira. Jadi kalau kalian bayar pakai uang 100 Turkish lira atau 100 TL, otomatis saldonya akan terisi 30 TL. Nah, kalau udah dapet kartunya, baru deh sehabis itu kita bisa top up lagi. Kemarin aku top up 350 lira untuk dipakai berdua. Istanbul Card ini juga bisa dipakai untuk sampai 5 orang ya. Jadi nggak perlu satu orang beli satu kartu. Nah, ini aku udah sampai di stasiun Metro Lime M11 yang ada di Bandara Istanbul. Jadi, rute perjalanan yang akan kami tempuh dari bandara menuju hotel adalah kayak gini. Bandara Istanbul, naik Metro M11, turun di GRTP, pindah lain ke M2, turun di Yeni Kapı, lalu dari Yeni Kapı ke hotel pakai taksi. Ini rute singkat kurang lebih kalau hotel kalian ada di daerah Old City Sultan Ahmet ya. Pokoknya untuk tahu detail kalian mending ambil rute mana, silahkan Google Maps aja nama hotel kalian, nanti pasti akurat kok diarahkannya pakai line mana-mananya. Setelah dihitung-hitung, biaya untuk sampai ke hotel pakai transportasi umum plus taksi itu adalah 97.000 untuk berdua, dan kalau pakai taksi straight from bandara to hotel di sekitar Sultan Ahmet itu sekitar 430.000 untuk berdua. Kalau ada yang tanya nih, lebih baik pakai taksi atau pakai transportasi umum sih dari bandara ke hotel di Istanbul itu? Menurut aku, kalau kalian bawa koper banyak atau bawa anak nih misalkan, aku saranin mending pakai taksi aja demi kenyamanan sekeluarga. Karena pakai metro kayak aku ini, walaupun nyaman dan pastinya lebih affordable, tapi perlu ada pindah line atau jalur kereta dan jalannya itu lumayan banget. Jadi kalian bisa pilih dan pertimbangkan baik-baik ya. Ini aku udah sampai di hotel kita yang cuma semalam, namanya Hanswet Hotel. Lokasinya ada di dekat Hagia Sophia dan Sultan Ahmet Mosque. Kalau jalan cuma butuh 10 menitan kurang lebih, harganya cuma 340.000 aja. Dan ini tuh fasilitasnya kalau cuma untuk 1 malam cukup banget sih menurut aku. Worth it banget.
Selamat pagi guys. Sekarang jam 5.45 waktu setempat. Tapi masih gelap banget. Azan subuh di sini itu jam 6.30-an. Nah, udah siap belum jalan-jalan singkat di Istanbul ya? Kira-kira dalam waktu yang singkat kita bisa kemana aja sih? Oh iya, rata-rata tempat yang kami kunjungi itu free ya, alias nggak perlu beli tiket masuknya. Penasaran? Yuk ikut aku. Tempat pertama yang aku kunjungin yaitu Masjid Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Di sini aku mau sholat subuh dulu. Gak lengkap rasanya kalau ke Istanbul tanpa mengunjungi Hagia Sophia ini, simbol kota Istanbul yang mendunia. Dulunya Hagia Sophia ini gereja Kristen Ortodoks, dirubah menjadi masjid, lalu pernah difungsikan sebagai museum, tapi sekarang udah difungsikan sebagai masjid lagi. Nah, kalau mau masuk Hagia Sophia tanpa beli tiket alias gratis, kalian bisa datang pada saat jam sholat 5 waktu ya. Karena kalau di luar jam sholat, kita mesti bayar tiket kurang lebih 450.000. Dingin. Gimana? Simitnya enak? Ya. Hanya belinya yang toko roti dong, jangan yang pinggiran. Tapi lagi di mana? Alun-alun. Alun. Tempat kedua yang aku kunjungin adalah Blue Mosque atau Sultan Ahmed Mosque. Ini kalian tinggal lurus aja dari pintu keluarnya Hagia Sophia. Jalan sekitar 5 menit juga udah sampai. Blue Mosque ini dibangun untuk mencerminkan keagungan dinasti Ottoman yang mendunia dan melengkapi ketenaran Hagia Sophia. Makanya Blue Mosque ini dibangun tepat di seberang Hagia Sophia. Ya, habis dioperasi tuh perutnya lihat tuh. Oh ya Allah, kamu dioperasi kenapa, Mei? Ngapain sih deket-deket saya? Kamu deket-deket yang suka kucing aja. Begitu masuk masjid ini, kita bakal dibuat takjub lagi oleh kemegahan bangunannya. Masjid ini dinamakan Blue Mosque karena menggunakan lantai dan ornamen mozaik berwarna biru. Di sini kita bisa sholat tahiyatul masjid dengan tenang karena masih jam 7:30. Suasananya tenang banget, belum banyak pengunjung juga. Oh iya, berbeda dengan Hagia Sophia, kalau kita misalkan mau masuk ke Blue Mosque ini, nggak ada jam-jam tertentu agar kita bisa masuk ke area ini dengan gratis. Karena Blue Mosque ini memang masjid, jadi kita bisa masuk ke Blue Mosque ini kapan aja. Jangan bergerak.
Gak jauh dari gerbang keluar Blue Mosque, kita bakal ketemu sama tugu setinggi 25 meter yang bagian atasnya berbentuk runcing. Tugu ini adalah obelisk Theodosius yang awalnya dibangun oleh Firaun Thutmose III di Karnak, Mesir. Sekarang obelisk ini berdiri kokoh di hipodrom atau alun-alunnya Sultan Ahmed. Secara simbolik, obelisk digunakan untuk menghormati Dewa Matahari. Namun, fungsinya adalah untuk membagi hari menjadi dua bagian dengan bayangannya. Di obelisk ini juga terpahat tulisan Mesir kuno. Kita lagi ada di kawasan kota tuanya Istanbul. Ada Hagia Sophia. Di tengahnya ada air mancur dan di sana ada Blue Mosque atau Sultan Ahmed Mosque. Setelah dari obelisk, jalan sedikit menuju Sultan Ahmed Square. Taman ini terletak di antara Hagia Sophia dan Blue Mosque, sehingga menjadi penghubung di antara keduanya. Dekat juga dengan Istana Topkapi. Dulunya, lokasi square yang berada di tengah pusat pemerintahan dan pusat ibadah ini merupakan simbol untuk menyatukan pola pemerintahan dengan rakyatnya. Sekarang, taman ini menjadi tempat bagi warga setempat atau turis untuk beristirahat dan menikmati keindahan kawasan kota tua Istanbul ini. Ada air mancur, sebelah situnya ada Sultan Ahmed Mosque atau Blue Mosque. Tadi di sebelah situ kelihatan, pokoknya sebelah sana kita tadi dari sana itu ada obelisk. Ini air mancurnya nyala lagi. Di sini. Sini. Masya Allah, mataharinya baru terbit, baru terang, terbitnya dari tadi sih. Jadi salah satu keuntungan jalan-jalan dari subuh itu kotanya masih sepi banget. Jadi enak banget buat jalan-jalan, buat foto. Jadi gak banyak orang lalu lalang. Ini kita jalan dari mana? Ini Blue Mosque, ini Hagia Sophia. Kita mau jalan aja lewat ke depannya Topkapi. Tapi Topkapi itu sayangnya hari Selasa tutup. Jadi kita cuman bisa nyampe sini. Tuh mataharinya baru banget naik ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Mana suamiku? Gak jauh dari area sebelumnya ada Topkapi Palace. Kami pingin banget kesini karena di dalamnya ada banyak benda bersejarah agama Islam, kayak jubah Nabi Muhammad, janggut dan rambut Nabi, dan lain-lain. Tapi sayangnya aku nggak jadi kesini karena nggak cek jadwal dulu. Ternyata hari dimana kami datang adalah hari liburnya museum ini. Jadi kami nggak bisa masuk dan memutuskan untuk pindah ke area lain. Ternyata setiap hari Selasa tutup. Jadi kita nikmatin pemandangan sekitarnya aja. Masya Allah. Nggak bosen-bosen lihatnya, cantik banget Istanbul. Jalan sebentar dari Topkapi Palace, kami naik tram Istanbul dari stasiun Sultan Ahmed. Tujuan kami adalah mau ke Taksim Square. Naik tram ini pakai Istanbul Card ya. Berapa lagi? Nggak lihat. Kita mau kemana, Bi? Kawatas. Bukan. Oh, ke Taksim. Taksim gimana sih? Kita yang di sini apa yang di seberang? Sini benar. Benar. Masih mempertanyakan Pak Mami ya. Banyak. Wow. Single sama. Duduk nih. Hah?
Sebelum ke Taksim Square, aku mampir dulu ke toko Hafiz Mustafa. Hafiz Mustafa ini merupakan surganya manisan Turki. Di sini ada Turkish Delight dan baklava dan juga roti khas Turki atau simit. Toko legendaris ini udah ada sejak tahun 1864. Kalau ke Turki wajib nyobain kesini ya. Kopi Turki dan chai atau tehnya mereka enak banget kalau dimakan bareng Turkish Delight. Mereka punya beberapa outlet yang tersebar di Istanbul. Yang aku datengin ini outlet yang ada di daerah Sirkeci dekat dengan pelabuhan Eminönü atau salah satu tempat startnya Bosphorus Tour. Nggak tahu. Let's go. Nggak ada apa-apa. Mau apa? Chai aja, chai. Puas makan manis-manis, kami jalan sebentar sampai ke pelabuhan Eminönü. Di sini banyak banget yang nawarin untuk naik Bosphorus Tour. Sebenarnya kami pingin banget naik, tapi mengingat bahwa jam 1 kami harus udah balik ke airport, kami nggak beli tiket Bosphorus Tour. Lagi pula hari itu cuacanya lagi agak mendung, jadi kurang oke kalau buat tour di kapal. Jadi dari pelabuhan Eminönü tadi kami lanjut ke jalan ke stasiun tram untuk pergi ke Taksim Square. Oh iya, jarak dari satu tempat ke tempat lainnya itu nggak gitu jauh, apalagi sambil lihat pemandangan kota Istanbul yang cantik ini, jalan-jalan jadi nggak kerasa. Sampai di Taksim Square, letaknya ada di jantung kota Istanbul atau biasa disebut juga alun-alunnya Istanbul. Di sini ada lapangan luas dengan tugu di tengahnya. Di sekitar Taksim ini banyak banget hostel-hostel dan juga toko brand internasional. Kita mau lihat mobil polisi nya Turki. Ferrari-nya belum, nggak pernah dari dekat. Apa mau punya mobil Ferrari, Pi? Kita mau beli donat. Iya kan, nggak tahu gue. Kita mau beli donat. Kalau paket 160. Ini ada di Taksim Square, dekat tram merah, dekat Taksim Istasyonu. Dah ya? Stop. Bayar Bun. Enak nggak? Ya. Lumayan, nanti kurang enak. Kita mau jalan ke Taksim. Mau cari kumpir, aku belum nemu kumpir. Di sini menurut aku rame banget ya, dan harus hati-hati juga karena katanya banyak copet dan scam. Jangan mau kalau ada yang tiba-tiba ajak ngobrol atau so akrab gitu. Banyak kafe juga di sini. Oh ya, di sini kalian bisa lihat tram klasik yang warna merah itu. Tapi sayangnya pas aku di sini lagi nggak lewat dia.
Kalau aku pribadi jauh lebih suka kawasan Old City Sultan Ahmed daripada Taksim ini. Banyaknya makanan. Sebelum balik ke airport, aku makan siang dulu di daerah Taksim. Di restoran ini menunya kayak prasmanan gitu dan nanti dihitung di akhir. Menu makanannya khas Turki mulai dari ikan, ayam, kambing juga ada. Semuanya enak-enak banget. Ayamnya enak. Ini aneh tapi enak. Ini pilau enak. Semuanya enak. Sehabis makan siang di daerah Taksim, kami balik ke airport menggunakan metro dengan rute yang hampir sama dengan kemarin malam. Nyaman dan murah yang pasti, dan tepat waktu juga, terhindar dari macetnya kota Istanbul. Nah, itu dia tempat-tempat yang kami kunjungin selama transit di kota Istanbul ini. Sekarang, insya Allah aku mau flight pulang ke Indonesia. Makasih buat yang udah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya ya.